kalau perlu itu cek di anggaran dasar. Kalau termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pasal 8 ayat 15 itu berbunyi iuran sumbangan tetap anggota yang kami daftar itu Rp1.000 per hari untuk 1 tahun. Rp1.000 untuk satu tahun itu Rp1.000 per hari 1 tahun itu 360 hari. Jadi uang itu dipakai untuk membiayai kehidupan kehidupan sekretariat ini untuk sampai mengurus semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan urusan ke Jakarta. Nah itu termuat di anggaran dasar rumah tangga. Jadi uang 360 itu bukan untuk janji rumah apa segala macam. Udah, janji rumah lain lagi biayanya. Masa bangun dengan 360? Kan tidak boleh, itu logikanya tidak. Jadi uang pemberian itu bersifat subsidi. Pemberian rumah itu bersifat subsidi yang nanti di hamparan Bajarang sekarang sudah siap itu untuk membangun rumah 500 unit untuk subsidi itu sifatnya juga bisa kredit. Rumahnya berapa uang, tanahnya berapa uang. Itu sifatnya lain, itu urusannya dalam memorandum, dalam urusan dengan perbankan. Jadi 360 itu hanya untuk iuran. Untuk iuran. Bukan untuk mendapatkan rumah. Iuran tetap bagi anggota yang ingin bergabung ke sini. Dia bergabung ke sini itu dia punya hak dan kewajiban dalam undang-undang anggaran dasar rumah tangga berbunyi hak dan kewajiban anggota. Ya. Kewajibannya terdaftar dan kami berikan kartu. Sekarang sedang bagi kartu keanggotaan. Jadi tidak benar kalau kemudian orang bilang 350 itu untuk pungutan lain-lain untuk mereka harus dapat rumah. Tidak. Katanya pungutan 360 itu untuk dapat rumah. Tidak, bukan. Bukan. Kewajibannya untuk merapatkan diri ke kami. Nah, dengan demikian kami buktinya kasih ke dia itu kartu anggota yang sekarang sedang beredar. Ada, kalau cek dapat. Hak dan kewajiban. Kewajibannya memberikan paling kurang mencicil sampai 360.000 itu untuk satu kali saja setahun. Jadi itu untuk mau jadi anggota. Kan di luar sekarang kan cerita uang 360 itu dapat rumah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Itu kita juga tahu pikir kan dapat rumah bikin pondok juga tidak jadi. Lalu satu lagi nama. Di clear coba kemarin juga saya ada ajar L2 itu siapa? FPDL. Ini L2 2L itu siapa? Pak Alex Murin. Itu juga saya sedang kejar dia, tidak ada. Dia punya pakai 50 juta. Nah 50 juta itu, tapi saya ada panggilan datang lihat dulu anggaran dasar punya apa. 50 juta itu uang rencana bantuan dari sosial. Nah, kita dijanjikan akan juga bantu modal usaha, tapi itu ada aturan. Itu sedang kami belum menggenapi aturan administrasinya. Itu memang kami ketemu Deputi Pemberdayaan Nasional. Deputi Pemberdayaan itu akan dari kementerian apa tuh? Kementerian Sosial. Kalau ini perumahan ini dari Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman. Dulu PUPR. Tidak, maksudnya kan begini, ada teman-teman DPR katanya informasinya sudah ke kementerian. Tadi, jadi ini kan sedang gutang-ganti rame. Kami sudah balas kemarin melalui media juga bahwa maaf mereka ini kami bisa sekretaris ini. Ya. Jadi mereka ke pusat itu bisa jadi salah informasi, salah kamar, salah segala macam. Tidak ketemu. Nah, kami punya program tidak begitu, kok ditulis begitu. Sama saja orang menuding kita yang tidak benar. Ini di luar itu disampaikan, ini orang datang mengadu ke mereka nih, ke Betul. DPR bahwa tadi uang 360 itu untuk apa? Sedang direkayasa lagi. Ini pengaduan mereka, pengaduan masyarakat.
Ya, dia benar beranggota atau tidak, dia bukan anggota barangkali yang mengadu itu. Jadi jangan sampai salah masuk. Bukan itu untuk kita. Kalau dia yang pernah menjadi anggota, justru dia tahunya tidak begitu. Kalau dia sudah kasih uang ke kita dan dia sudah pegang kartu. Satu lagi informasi itu begini Bapak, katanya ini DPR tahu ya Bapak? Tahu Pak Alex kemarin kan ada dia punya. DPR tahu. Oh, urusan ini memang dokumen kita sudah di sana Pak. Tapi ada katanya mungkin per tanggal 30 Juli barangkali itu dokumen kita sudah masuk sampai ke Forkopimda. Itu dokumen apa tuh? Ya Pak. Dokumen apa tuh? Anggaran dasar rumah tangga dan kelengkapan semua. Oh, tidak bicara soal ini teknis Bapak dalam kegiatan belum. Kami punya hak dengan pusat. Oh begitu. Iya, kita tidak dengan DPR. Tapi tidak DPR ada yang backup katanya. Ya. Ada anggota DPR yang backup Bapak dalam kegiatan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tiba-tiba terus ada selebaran itu yang seolah-olah beliau Alex siapa ya? Dari Libatukan ya. Itu yang katanya di suratnya dia ada surat tugas ke Jakarta itu. Jadi kita juga ya sudah silakan, tapi kalau dia ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Entah, kalau tidak sampai ke jalur situ, jalur lain dia masuk. Surat menyurat suratnya itu jalurnya tidak kami ke situ deh. Kalau bapak mereka jalur apa? Iya, orang di bidang membidangi perumahan. Iya. Bapak dong ke Jakarta ketemu siapa aja tuh? Ya. Kementeri, orang menteri atau? Tidak, orang paling turun kan staf-stafnya itu bidangnya itu. Menterinya ya penting sekali baru sampai sana, tapi itu urusan organisasi pusat baru sampai ke menteri. Itu lagi satu tuh siapa Muhammad Suwandi ya? Suwandi. Suwandi dokumennya kan sudah kasih loh. Itu dia sebagai apa tuh? Orang kementerian. Itu pertama orang kementerian membidangi perumahan. Itu Muhammad Suwandi itu. Suwandi itu. Kemudian ada jabatan lain yang nyambung ke kita itu melalui asosiasi DPN ya, Dewan Pertukangan Nasional. Dari Dewan Pertukangan Nasional dia turun ke katakan supplier ataukah di sini istilahnya developer. Nah, terus rekanan barangkali yang nyambung. Nah, dari situ baru DPP organisasi pusat berhubungan dengan Pak Bensa contoh. Nah, dengan perusahaan kuat, Pak Kusan ini yang tahu tekniknya. Dia ketentuan pertukangan. Ya, dia orang kementerian juga. Kementerian membidangi ini. Membidangan perumahan itu. Orang staf perumahan. Staf perumahan. Yang membidangan teknik. Ya. Karena saya begini loh, saya sempat ke dinas perumahan. Waktu itu ada orang dari perumahan provinsi. Nah, mereka sampaikan, jadi saya sempat wawancara mereka. Mereka sampaikan bahwa kalau bantuan pemerintah itu tidak ada pungutan biaya. Iya, jadi sabar dulu. Kita ini di persimpangan salah jalan semua nih. Di perumahan itu ada beberapa bidang usaha urusan dari di atas yang mau diturunkan sampai ke masyarakat. Nah kita ini kita ada di Timores, bukan kita di Perumahan Nasional Bapak. Ini Timores punya program yang jawaban proposal oleh negara terhadap mereka yang tunggang langgang dari 1999 ke 2000 itu sekarang ada yang di kebun, ada yang di camp, ada yang terhempas ke sana kemari sampai sedang berada di seluruh Indonesia itu. Akhirnya Timores ini membangun dia punya pusatnya di Pontianak. Ya, kita tidak ketemu nih. Kalau dengan Bapak Simon arti kita tidak ketemu. Karena kita di persimpangan tadi itu mereka masuk ke perumahan yang membidang itu terus yang mengarah kepada APBN barangkali anggarannya dari situ. Nah kita mungkin di bidang lain tetapi urusan organisasi. Jadi saya masuk 3 kali itu saya masuk di Pak Simon tetap menolak saya. Bahkan saya punya Juni, Maret, April sekitar Juni 2023 itu
saya punya disposisi bupati turun ke sekda sampai ke dia itu dia tahan di sana, itu tidak kasih. Terkonfirmasi. Bupati siapa waktu itu? Pejabat waktu itu ya Pak yang Ambon itu atau kalau Marianus, tapi saya tidak terlalu paham karena kita dokumennya ke dia saja, saya kira tidak ke bupati. Permohonan kita ke sana. Tapi belum. Pak Marianus dia tidak jawab. Sampai kami ingin dapat permohonan untuk merekomendasikan dari dinas untuk mengumpulkan daftar orang tadi itu. Tapi beliau tidak kasih karena pertimbangannya sudah telepon ke perumahan provinsi, tidak ada jawaban itu. Nah, mereka tetap giring saya kepada perumahan nasional. Saya juga tetap giring bahwa ini jangan bicara nasional, kita bicara ex Timur dulu kalau ke situ. Nah, jadi rumah ini maksudnya Timores ini untuk ex tim atau kalau perumahan nasional. Nah, ini lagi uraiannya lagi. Ya, maksudnya gitu tuh. Kalau Pak mau mendalami itu tahun 2018 itu Timores ini melalui Pak Alberto da Silva itu memohon kepada negara di zaman Jokowi, turunlah bantuan itu 10.000 rumah di NTT untuk ex Timur. Dari 10.000 itu terbagi menjadi 2 terhadap mereka ex Timur itu mendapat 6.000, 40% untuk masyarakat lokal. Nah ini saya yang ambil masyarakat lokal itu melalui organisasi. Jadi 4.000-nya. 4.000. Lembata mendapat waktu itu 1.000. Waktu itu zaman Jokowi itu mendapat 1.000. Dokumen semua kita urus belum lengkap, terus terjadi perubahan transisi kepengurusan apa negara itu. Nah kita lagi beralih ke Prabowo sekarang. Rupanya proposal ini terus terjawab. Nah, rupanya Timores ini punya proposal terjawab itu sudah terbangun beberapa unit, ada yang dapat 101 kabupaten, ada yang dapat 10, 15, tapi di 3 provinsi, NTT, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Nah ini dia main dia di organisasi LSM kita di swasta, kita tidak ke pemerintah. Cuma nanti ada berhubungan tanah atau apa-apanya kita pasti ke dinas. Dan persoalan itu pasti ke pemerintah. Jadi ini yang jalan terus ini. Jadi persepsi kita ini berbeda. Sudah di audiensi di dinas perumahan itu sudah saya bicarakan. Jangan Bapak giring kepada anggaran nasional dulu. Nah, coba bicara soal LSM punya tugas dulu. Ini kami ini LSM. Jadi kami diberikan porsi kesempatan untuk mengurus masyarakat lokalnya 40% tadi itu. Jadi 4.000 itu untuk masyarakat Lembata. Ada di Lembata, tidak 4.000 itu masyarakat lokal. Itu gini nih, pengertian masyarakat di Lembata ini 12 kabupaten katakan. Flores Timur sampai ke Manggarai, Kupang sampai ke Kabupaten Kupang dan ke Belu, Malaka segala macam itu dapat 4.000 untuk kami yang kita yang lokal. Nah oleh karena itu Lembata dapat 1.000 saja. Itu. Nah nanti beralih ke Prabowo baru dinaikkan lagi. Maka kita di Jakarta 2 bulan lebih itu karena terjadi perubahan. Jadi kalau berhubungan dengan Prabowo kan berarti berhubungan dengan APBN. APBN berarti uang negara punya. Saya persepsi saya sendiri tahu. Tapi saya tahu beberapa rapat ungkapan mereka di meja rapat yang saya itu tidak bicara ke APBN. Sumber uangnya dari apa tuh? Kira-kira sumber uang untuk pembangunan rumah. Kalau bukan dari APBN. Yang Bapak tahu ini kan saya juga tahu, jadi saya mesti tanya. Kalau mereka arah kita ini. ke APBN, mereka sudah arahkan kepada urusan yang tadi. Sementara APBN untuk bantuan perumahan di Prabowo punya ini dia berpindah ke 26. Sudah ada ketetapan. Kita sudah dinas-dinas sudah tahu karena berpindah ke 26 tahun ini belum. Jadi siasat kepala negara seperti apa soal anggaran, tapi tim ini bekerja terus. Maka Pak Kuswandi yang dimaksudkan tadi itu tim kerjanya yang memang dari orang
kementerian ditugaskan kepada urusan dengan LSM, yayasan organisasi tadi itu. Jadi kalau bapak mereka di dinas kalau cari tidak ketemu, kalau tidak arah ke LSM. Jadi 360.000 itu murni dari organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar negara rumah tangga. Jadi berbunyi 360.000 rupiah. Penjelasannya Rp1.000 per hari per orang dibayar sekaligus selama 1 tahun, yang notabene 360 hari. Ya, 360.000 rupiah itu. Jadi tidak ada keterkaitan dari pemerintah. Itu perlu digarisbawahi dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau berbicara masalah keabsahan organisasi, kami punya lengkap dan sudah kami masukkan ke semua unsur Forkopimda, baik dari ketua DPRD, bupati, wakil bupati, kapolres, kejaksaan, pengadilan sampai pos TNI Angkatan Laut sudah kami masukkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Pak Kuswandi. Pak Kuswandi ini hampir di mana-mana medianya tidak mempermasalahkan, cuma di mata saja, Di TTU, media Kupang, meliput semua itu aman-aman saja, melalui didampingi oleh Kapolsek, oleh pihak kelurahan, oleh pihak kecamatan, didampingi. Medianya tersebar. Nah, sementara DPN Perkasa ini bermitra dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di situ ketua Dewan Pembinanya adalah mantan Menteri PUPR sendiri. Dokumennya sudah kami serahkan di DPRD. Itu yang perlu dipahami secara bersama. Terus terkait masalah pernyataannya Pak Alexander Agung Datamolo, kita apresiasi selaku anggota Dewan mencari tahu kebenaran organisasi dengan kebenaran profil Pak Kuswandi, itu kita apresiasi. Cuma permasalahannya dia tidak pernah memverifikasi terjadi ke sekretariat bahwa kami kesana ketemu siapa, bicara tentang apa, dan kesananya ketemu dengan Ibu Linda, tidak akan ketemu karena kami ketemu dengan Kasubag ke Sekjen, dokumentasikannya ada. Itu yang perlu kita perlu dulu. Kan begini ya Pak, dia mendapat, menurut informasi yang dia sampaikan ke saya itu, dia mendapat pengaduan dari masyarakat datang sampaikan ke dia bahwa mereka store uang 360 itu dijanjikan rumah. Betul. Nah, itulah yang kemudian jadi polemik sekarang. Nah, 360.000 itu dijanjikan rumah. Tapi hari ini kan Abang jelaskan beda lagi nih. Bahwa 360 itu untuk menjadi anggota tadi. Bukan ngomong soal rumah lagi. Kita teruskan begini ya. 360.000 itu iuran wajib anggota. Ketika dia membayar kewajibannya sebagai anggota, tahapnya pertama mendapat kartu memperjelas bahwa jadi adalah anggota Timores. Jadi kartu itu ada nomor anggotanya. Jadi tidak semua kalau tidak membayar berarti dia tidak mendapatkan kartu anggota. Nah, kemudian untuk mendapatkan bantuan perumahan, baik perumahan sisipan, itu harus memberikan berkas KTP, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi sertifikat yang kemudian akan diverifikasi apakah sertifikat ini bermasalah atau tidak. Nah, kemudian akan ada tim turun lapangan untuk mencari tahu itu. Nah, jadi sekarang begini Pak, kalau kita bicara masalah dokumentasi kegiatan kami punya, jadi itu yang kami sesalkan, kenapa pihak DPRD tidak bersurat, sementara kami sudah bersurat loh, surat klarifikasi, dan itu selalu dipermasalahkan. Padahal surat itu masuk, penjelasan secara ilmiahnya masuk, tapi lagi-lagi dituntut dia hanya Rp10.000. Lah, ini kan Rp10.000 kan memang iuran wajib, bukan pungutan liar. Ada yang lagi bilang membebankan, dan masyarakat tidak pernah merasa dibebankan. Kita sampaikan sosialisasi, mereka mau ya gabung, tidak ada soal. Dan kami punya kuota yang diberikan dari pusat 2.500. Malah di TTU 5.500 media kupang terliput tidak ada persoalan kok. Lembaga yang selalu saya bermasalah. Kuota berapa? 2.500 loh? Ya, 2.500. Jadi waktu ada 1.000. 1.000 awalnya waktu perusahaan awal. Nah, sementara waktu Pak Ketua bersama dengan Pak Gabri ini ke sana, itu membawa jumlah anggota 2.100. Tetapi oleh kementerian, Bapak ini masih kurang karena kuota kita 2.500. Itu orang kementerian yang membahasakan. Ada dokumentasinya, ada videonya. Kita bisa serahkan. Ada. Nah, itu profilnya Pak Kuswandi. Itu juga dalam pembinanya. Saya belajar di sini. Oke. Nah, jadi waktu kami serahkan di DPRD, itu tanda terima dari kementerian langsung. Ada logo kementerian, ada stempel kementerian, siapa yang menerima, itu kasubag TU Sekjen. Jadi kalau Pak Alexander Domingo Datamolo ketemu Ibu Linda, pasti dia akan ketemu. Karena di gedung kementerian sendiri ribuan orang.
orang tidak akan mau kenal antara subdirektur dengan satu, orang tidak akan mau kenal. Sama halnya ketika kita searching di Google cari statusnya Ibu Winda, tidak akan ketemu. Jadi ini yang memang tidak ketemu karena pola kerjanya LSM yang bermitra dengan pemerintah. Sementara pemerintah memahami bahwa ini garis lurus, memang tidak akan ketemu. Karena yayasan bisa bermitra dengan pemerintah dan ini tidak kerjakan. Nah, sementara Timur sendiri itu mendapat kuota 3 provinsi saja, tidak secara nasional. Salah satunya Nusa Tenggara Timur. Di breakdown lagi ke bawah, Lembata masuk. Dan agendanya tanggal 9 ini peletakan bab pertama di Lembata. Nah, kalau ini oleh kementerian. Oleh kementerian. Kita hanya menunggu surat edaran resmi dari kementerian untuk melampirkan ke pemangku kepentingan. Dan tanggal 28 kami akan gelar kegiatan Rakornas di Belu yang rencananya akan dibuka oleh Pak Presiden sendiri. Ya, jadi yang karena yang saya mengerti begini ya Bang. Kalau omong soal kementerian itu kan omong soal negara. Betul. Omong soal negara, omong soal APBN itu uang negara, itu uang rakyat. Betul. Nah, maka kalau menurut saya informasi itu kan, kalau itu kan kita berhubungan dengan dinas PUPR, dinas perumahan rakyat Lembata. Ya. Kita nyambung ke provinsi dinas pemukiman. Betul. Jadi datanya ada Bang. Surat permohonan untuk mengambil data di provinsi dengan di kabupaten sudah dimasukkan, tetapi tidak ada timbal balik. Akhirnya atas perintah dari ketua umum kami menjalankan itu sendiri dengan tim-tim yang ada. Ada suratnya dilampirkan, malah dibawa oleh Mas Kes Bangpol. Saya bisa tunjukkan kapan nanti sebentar nomor HP saya tunjukkan. Ada permohonan untuk pengurusan data ke dinas apa, ada loh. Itu ada. Jadi makanya ini kalau kita verifikasi secara baik, kita duduk bersama, tidak akan seperti begini. Informasi tidak akan semua siur. Dan 360.000 itu bukan pemerintah yang memerintahkan ke kami untuk memungut. Tidak ada. Itu murni anggaran dasar dari organisasi sendiri. Iuran wajib anggota. Dan itu pun berlakunya 1 kali. Tidak ada pungutan lain lagi. Dan dari uang itulah untuk menjalankan organisasi ini. Sampai ke Jakarta, ketemu dengan orang kementerian. Dan uang itu yang dipakai. Bicara transparansi anggaran. Bisa kita buka-bukaan. Tidak ada soal. Kami punya sekretariat terbuka kok terus setiap hari. Jadi 360 itu untuk biaya operasional. Biaya operasional, kebutuhan sekretariat, ATK segala macam. Dan uang itu, dan itu organisasi. Makanya saya bilang kalau kita berbicara organisasi, ada 2 jenis organisasi. Organisasi profit dan non profit. Ya, koperasi, organisasi profit karena dia mau keuntungan dari situ, mesti dia kan anggotanya kurang lebih seperti ini juga. Dari mana kami menggerakkan? Jadi kalau LSM dan yayasan itu kan lembaga non profit ya Bang. Saya juga ada LSM, jadi saya paham itu bareng-bareng ini keren. Iya, tapi LSM juga tidak, kalau semua LSM itu tidak urusannya tidak bayar pajak karena dia bukan lembaga profit. Artinya yayasan perkumpulan apa? Bukan LSM. Ini kan tadi Bapak bilang kan LSM ini. Ada nanti abang baca artinya organisasi perkumpulan. Ada SKKM Timur dari mereka yang Timur itu. Jadi akhirnya informasinya multitafsir. Satunya mempersepsikan dengan pikirannya sendiri, kami juga dengan pikiran kami sendiri. Ya, makanya kan di lapangan ini kan cerita di lapangan ya Bang. Ya. Nah, saya tadi juga sudah diminta lagi telepon lagi di beberapa tempat itu untuk wawancara masyarakat. Maksudnya mereka menangkap apa yang sebenarnya pesan apa yang disampaikan sehingga mereka menyetor uang 360. Ya. Ini kan masyarakat belum ngomong nih. Nah, tadi sudah ada yang kontak-kontak untuk bisa wawancara masyarakat. Nah, apakah seperti ini? Ini kan kita tahu, saya juga belum tahu nih. Ya. Apakah 360 itu mereka disampaikan bahwa ini untuk jadi anggota, ya, disampaikan. ataukah misalnya 360 ini dijanjikan rumah, ini saya juga tidak tahu. Ini kan nanti wawancara masyarakat. Jadi 2 itu Bapak, jadi dua hal itu yang menjadi pertanyaan kita. Yang menyampaikan itu kalau bukan anggota maka dia lari ke 360 itu ke rumah. Kalau dia itu anggota maka dia akan mengatakan itu hak kewajiban kami kasih untuk kepentingan sebagai anggota. Pasti. Nah, kalau yang mengadu ke apa namanya siapa itu kalau bukan anggota dia salah masuk. Dia menganggap itu uang untuk rumah. Pada itu untuk biaya operasional kegiatan sekretariat. Itu terhadap mereka bukan untuk kumpul untuk bangun rumah tidak.